Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Orient Season 2 episode 2. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya, biar makin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Lalu di episode kedua kali ini tampaklah Musashi yang berhasil mengimbangi Inul Pedang milik Hisami. Namun tiba-tiba aja Akihiro menyerangnya dari belakang. Terus dia pun ngeluarin pedang Kitetsu yang terpasang di kakinya. Tapi karena jangkauan dan gaya bertarungnya yang unik, Musashi jadi kewalahan. Hingga akhirnya Musashi pun kalah telak dan gak sadarkan diri. Syukurlah, kata Michiro yang khawatir. Oh iya, aku harus bertarung. Kamu udah kalah tadi, kamu keluar garis, jawab Akihiro. Ternyata setelah Musashi siuman, pertandingan itu udah selesai. Dan pemenangnya Akihiro. Tapi kayaknya si Hisami gak mau menyerah dan masih pengen ngelanjutin pertarungan. Kalian masih mau bertarung? Tanya Musashi menengahi. Lalu dia pun mulai ngebujukin Akihiro dan Hisami biar gak bertarung lagi. Bahkan Musashi menguji gaya bertarung Akihiro dan mengajak dia berteman. Saat itu Hisami pun langsung nurut dan nerima saran dari Musashi tersebut. Tapi kayaknya Akihiro gak suka dan nolak ajakannya itu. Kamu mau berteman denganku, dasar pembohong. Kamu cuma mau manfaatin situasi aja. Mana ada orang yang mau berteman dengan musuhnya. Aslinya kamu cuma pura-pura baik aja kan? Tuduh Akihiro kepada Musashi. Musashi pun beneran pengen berteman. Namun Akihiro tetap gak percaya dan ngatain kalau Musashi pun punya niat terselubung buat temenan sama dia. Akihiro ngira kalau tujuan Musashi adalah biar dia bisa dapat posisi yang menguntungkan kalau berhasil dekat dan temenan sama Akihiro. Tikan, jangan nuduh dia kayak gitu, kata Hisami. Tapi si Hisami malah ikutan diserang sama Akihiro. Akihiro ngomong kalau sebenarnya Hisami udah males buat bertarung dengan bawahannya. Makanya si Hisami itu bersyukur banget waktu Musashi datang dan nyaranin dia untuk berdamai sama Akihiro. Ngedengar hal itu, Hisami pun gak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya mau gak mau mereka cuma bisa pasrah dan nerima Akihiro sebagai pemimpin unitnya. Setelah itu, Akihiro pun ngumpulin mereka dan ngasih instruksi. Aku adalah pemimpin unit ini. Kalian semua harus nurutin perintahku. Bagi yang melakukan kesalahan, mereka akan dihukum dan diestimasi, kata Akihiro. Namun Musashi yang ngerasa kalau orang-orang ketakutan sama Akihiro itu langsung akad bicara. Hei, mereka semua ketakutan dengan cara bicara kamu. Memang gitu, seharusnya mereka hanya mendengarkan perintahku aja, jawab Akihiro. Bahkan Musashi juga cerita tentang kejadian di desanya dulu. Kau benar-benar membuatku marah, dasar bocah bodoh. Bubar, perintah Akihiro. Ini memang menyebalkan, tapi kita harus patuh karena emang kayak gitu cara kerjanya Bushi, tambah Hisami. Akhirnya mereka semua bubar dan nyuekin Musashi sendirian. Bahkan si Michiro juga bilang kalau dia tuh gak masalah dengan kerjanya Akihiro. Terus ngerasa gak ada yang ngebelain dia. Musashi pun gak kuat mental dan langsung pergi buat nyariin Kojiro sama Sugumi. Tapi ternyata si Kojiro sama Sugumi ini malah dapat ketua unit yang baik banget. Bahkan mereka pun kelihatan lagi pesta dan senang-senang sendirian sampai lupa sama Musashi. Terus besoknya, lagi-lagi Musashi ngebacot dan gak setuju sama instruksi Akihiro. Tapi si Hisami menenangkan Musashi. Kemudian tampaklah Musashi lagi ngupasin kentang sambil berpikir. Dan tiba-tiba aja muncul orang aneh yang langsung nyamperin Musashi. Ternyata dia itu satu kelompok sama Musashi. Tapi dia juga dicuekin sama yang lainnya. Terus ngerasa bernasib sama. Akhirnya dia pun ngedeketin Musashi dan berkenalan.
Lalu di sisi lain, tampaklah ahli strategi dari asosiasi Uesugi, yaitu Usami Kuroko yang lagi ngejelasin situasi medan perang. Dia ngasih tahu kalau Naoe bakalan memimpin seluruh unit untuk membasmi oni-oni kelas rendah yang merajalela di Pulau Awaji. Tapi kayaknya orang-orang yang ada di sana pada nggak percaya dan ngeremehin kemampuannya Naoe. Kembali ke Musashi, kita diperlihatkan si Naoe dan bawahannya yang lagi sibuk ngurusin dokumen administrasi. Sedangkan Musashi dan Noguchi malah kelihatan asik ngintipin kerjaan mereka. Ternyata si Naoe ini orangnya benar-benar disiplin dan teratur banget. Bahkan dia pun sampai ngebawa-bawa dokumen pajak ke medan pertempuran. Apa benar dia itu pemimpin semua unit? Kata Musashi gak yakin. Kalian berdua, cepat balik ke kelompokmu. Pergi sana, usir Naoe. Naoe pun merasa bahwa Musashi dan Noguchi ini lemah dan akan mati duluan. Musashi pun langsung kesal. Akhirnya, dia pun langsung pergi dari sana sambil marah-marah. Kayaknya oni-oni ini yang dimaksud sama Usami di rapatnya tadi. Pada saat itu juga, para bushi pun bersiap di posisi tempur mereka. Namun Musashi dengan pedenya berniat buat maju dan ngalahin oni itu dengan sendirian. Musashi langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi oni itu dapat menangkis serangan Musashi dengan mudah. Ternyata tanduk mereka sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Musashi pun terus berusaha buat mukulin tanduk itu biar hancur. Tapi kayaknya usaha itu sia-sia, bahkan dia hampir dimakan dari belakang. Musashi langsung panik. Namun tiba-tiba aja ada kilatan cahaya yang langsung ngehancurin tanduk oni tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Naoe. Rupanya dia merupakan salah satu dari 3 naga atau petarung terbaik dari klan Uesugi. Bahkan kemampuan hebatnya tersebut udah diakui oleh pemimpin klan Uesugi, yaitu Tatsuomi. Tapi karena dia sukanya ngerjain tugas administrasi, Naoe pun menolak semua penghargaan dan promosi yang diberikan padanya. Lalu setelah itu, muncullah oni-oni lainnya yang mengepung mereka. Dan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Rupanya Raja Oni itu bisa menghasilkan ratusan keturunan sekaligus dengan mudah. Bahkan kekuatan dari tiap keturunannya itu sama dan setara. Hal inilah yang bikin Raja Oni jadi sulit untuk dikalahkan. Para bushi pun langsung takut waktu melihat oni yang banyak itu. Mereka benar-benar kehilangan semangat bertarung dan putus asa. Kita bisa menang. Angkat kepalamu, masih ada aku di sini, kata Naoe pada mereka. Kemudian Naoe pun siap-siap buat bertarung sama oni-oni itu. Kayaknya dia kesel banget waktu melihat barisan oni yang gak rapih itu. Lalu dalam sekejap, Naoe langsung ngeluarin jurus pengikat naganya dan ngerapihin para oni itu menjadi satu barisan. Tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung menyerang para oni itu dan ngeratain mereka semua dalam waktu sekejap. Sekarang jika kalian mau nunjukin kemampuan, majulah dan gunakan pedang kalian. Terus tiba-tiba aja, Akihiro maju dan langsung menebas tanduk oni tersebut dengan mudah. Naoe pun langsung ngakui kemampuannya. Musashi pun kebingungan melihat Akihiro dengan mudah ngalahin oni itu. Ternyata agar bisa menghancurkan tanduk oni tersebut, para bushi harus mengeluarkan energi pedang mereka satu sama lain. Setelah mendengar hal itu, Musashi pun langsung keinget pertarungannya dulu. Lalu Musashi pun langsung ngelihat para anggota unitnya lagi berjuang bersama Akihiro. Mereka semua melakukan tugasnya masing-masing dan mematuhi instruksi. Pada saat itulah Musashi pun langsung sadar kalau mereka semua pun gak terpaksa melakukan hal tersebut karena takut, melainkan karena mereka tuh lagi berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membasmi Kishin. Musashi pun menyesali keputusannya. Nah, inilah akhir dari anime Orient Season 2 episode 2. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.